Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan sama presentasi dari kelompok 11 ya teman-teman, yaitu kelompok terakhir. Mohon disimak dan didengarkan. Buat kelompok 11, waktu dan tempat dipersilakan. Maaf Fada, boleh minta di share screen materinya? Masih loading ya Fada? Atau udah buka? Ah, udah kebuka. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan mengenai telaah buku Matematika SD. Sebelumnya yang terhormat kepada Bu Ibu Nur Afni MPD selaku dosen pengampu pendidikan matematika di SD. Di sini kami mengambil buku Senang Belajar Matematika, tapi sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Kepada Ahmad Naufal dipersilahkan. Baik, teman-teman, mari kita berdoa bersama ya. Didahului dengan Rabbi Syrahli Sadri. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Syrahli Sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad Naufal. Selanjutnya pembacaan surat yang akan dipandu oleh Fahda Bintang. Baik, terima kasih Andin. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, kita membaca surat Al-Quraish terlebih dahulu. Mohon teman-teman dipersiapkan surat Al-Quraish-nya. Ya, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Fada. Sekarang kita mulai ya untuk presentasi mengenai telaah buku Matematika SD. Boleh di next Fada. Mohon maaf sebentar, ada kendala. Baik, terima kasih. Sebelumnya dari kelompok 11 ada 3 anggota. Yang pertama ada Ahmad Naufal, kedua ada Fahda Bintang Maulidina, dan saya sendiri Laili Andi Nurhidayati. Next. Nah, rangkaian presentasi kita itu ada berdoa, pemaparan materi, kuis, dan kesimpulan. Next, Fahda. Nah, dari telaah buku Matematika SD ini kita mengambil dari buku Senang Belajar Matematika. Ini adalah contoh dari buku Senang Belajar Matematika kelas 4, 5, dan 6.
Poin pembahasan materinya ada gambaran umum bahan ajar, buku Senang Belajar Matematika kelas 4, 5, dan 6 SD. Lalu yang kedua ada legalitas buku Senang Belajar Matematika. Nah, poin pertama yaitu mengenai buku Senang Belajar Matematika kelas 4. Dilihat dari kelayakan isi sesuai materi yang ada sudah sesuai dengan KI dan KD yang ada, termasuk dengan penyajian kebahasaan, kalimat digunakan cukup komunikatif sehingga siswa bisa mudah memahaminya. Dalam buku teks ini juga kegiatan dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ini juga termasuk dalam pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. Next, Fahda. Nah, berikut adalah tahap dari 5 tadi. Yang pertama ada tahap mengamati. Guru memberikan kebebasan kepada murid untuk melihat, mendengar, maupun membaca, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua ada tahap menanya. Siswa dapat bertanya dan berdiskusi mengenai materi yang belum dipahami. Lalu yang ketiga ada tahap menalar. Siswa dapat menemukan persamaan informasi dari buku ini dengan pengamatan, lalu menghubungkan informasi-informasi tersebut menjadi satu. Yang keempat ada tahap mencoba. Siswa dapat bereksperimen secara langsung. Contohnya ketika kita diberikan tugas IPA. IPA itu kan dia identik dengan praktek ya. Contohnya kita membuat magnet, terus kita menanam, terus juga kita bisa membuat rangkaian paralel atau seri. Yang kelima ada tahap mengkomunikasikan. Siswa dapat memaparkan materi dengan cara berdiskusi. Ini bisa dicontohkan dengan cara siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu mendiskusikan materi yang diberikan oleh guru. Setelah itu, siswa maju ke depan untuk memaparkan hasil dari diskusinya tersebut. Lanjut, Wahda. Lalu ada analisis kesesuaian bahan ajar dengan kemampuan pemahaman sistematis pada kelas 4 SD. Yang pertama, siswa mampu menyampaikan kembali konsep yang sudah dipelajari, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, siswa mampu membedakan dari masing-masing bangun datar, contohnya persegi, lingkaran, segitiga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan materi secara berurutan. Yang keempat, siswa mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus. Yang terakhir, siswa dapat menghubungkan satu konsep dengan yang lainnya. Lanjut, Fahda. Nah, dari adanya 5 tahapan di atas, guru bisa memberikan pembelajaran yang bermakna dan lebih terarah, sehingga siswa mampu mengetahui konsep materi yang diajarkan dan juga siswa dapat mengingat selalu pembelajaran yang sudah diberikan. Selanjutnya, poin kedua akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Ahmad Taufal, dipersilakan. Baik, terima kasih. Andin. Selanjutnya buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD. Next. Dilihat dari kelayakan isi, seluruh materi yang ada sudah sesuai dengan KI dan KD yang ada, termasuk dengan penyajian kebahasan, kalimat diungkap cukup komunikatif, sehingga siswa bisa mudah memahaminya. Pada kelas 5 ini, suatu masalah bisa dipecahkan dengan berbagai cara. Maka dari itu, guru harus memiliki strategi untuk menyelesaikannya. Next. Matematika skala dasar merupakan kegiatan siswa dalam menemukan pola, melakukan investigasi, menyelesaikan masalah, dan mengomunikasikan hasil-hasilnya yang berhubungan dengan materi matematika dasar yang diajarkan di SD.
Berikut ini akan disajikan beberapa strategi pemecahan masalah yang dapat diperkenalkan pada anak sekolah dasar. Yang pertama, strategi act it out, lalu membuat gambar atau diagram, menemukan pola, membuat tabel, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Tebak dan periksa, guess and check, strategi kerja mundur, menentukan yang diketahui, yang dinyatakan, dan informasi yang diperlukan, menggunakan kalimat terbuka, menyelesaikan masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah, lalu selanjutnya mengubah sudut pandang. Lalu pada bagian 3 ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fahda Bintang Maulidi. Oke, selanjutnya di sini ada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Mungkin sebelumnya dari buku kelas 5 tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah ada? Mungkin belum ada ya. Bisa dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Di sini pada gambaran umum bahan ajar pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD itu ada penerapan 5M. Nah, penerapan 5M dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik telah tercermin dalam buku dengan baik. Nah, kegiatannya yaitu seperti mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan telah disajikan dalam setiap bab. Yaitu yang pertama ada mengamati. Nah, aktivitas mengamati ini hendaknya mampu mengantarkan pembaca untuk menemukan fakta tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua ada bertanya. Kegiatan bertanya ini dimaksudkan untuk membangkitkan rasa pengetahuan siswa dan perhatian siswa tentang suatu topik pembelajaran. Yang ketiga ada menalar. Nah, kegiatan menalar ini dimaksudkan untuk mengolah informasi yang telah dikumpulkan lewat langkah mengamati dan menanya yang telah dilakukan sebelumnya untuk menambah keluasan dan kedalaman materi. Yang keempat ada mencoba. Siswa akan mendapatkan hasil belajar yang nyata atau autentik setelah melakukan percobaan. Nah, yang kelima ada mengkomunikasikan. Guru itu dapat memberi konfirmasi kepada siswa jika terdapat kesalahan dalam pemahaman materi. Nah, selanjutnya ada legalitas buku matematika SD. Yang pertama itu ada legalitas mengenai plagiarisme. Nah, karena buku ini memuat referensi dalam daftar pustaka dan gambar pada tiap bab, itu
Nah, tapi beberapa gambar disertakan dengan tanpa sumber. Nah, selain itu, buku ini banyak sumber yang tidak ditulis dengan jelas dan disajikan dalam bentuk gambar sehingga tidak jelas sumbernya bagi pembaca. Selanjutnya ada legalitas terhadap materi. Nah, pada materi ini tertulis atau kutipan yang tidak sesuai aturan. Penulis itu sebaiknya lebih diperhatikan karena dalam daftar pustaka itu terdapat beberapa buku sehingga siswa dan guru itu tidak dapat mengetahui dari mana asal penulis buku tersebut. Selanjutnya ada legalitas original dari segi isi. Nah, penyajian dan kegrafikan dari isi ditunjukkan pada daftar pustaka, sehingga buku itu memiliki isi yang orisinil. Nah, buku ini juga dibandingkan buku ajar dari penerbit berbeda, cara penyajian dan permasalahannya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir itu ada legalitas original dari segi isi. Nah, penyajian dan kegrafikan itu ditunjukkan pada daftar pustaka, sehingga buku ajar dan buku siswa itu memiliki isi yang orisinil. Nah, buku ini itu juga dibandingkan dengan buku ajar dari penerbit yang berbeda, cara penyajian materi dan permasalahannya itu juga berbeda. Nah, bisa dipastikan buku ini itu tidak plagiat atau bisa disebut dengan original. Nah, mengenai grafik yang tidak secara khusus itu terlihat dalam buku ini. Diperlukan informasi tentang orisinalitas grafik tersebut. Nah, oleh karena itu, terkait dengan orisinalitas dalam arti catatan kaki atau kutipan, setidaknya isi buku itu termasuk pemilik atau penerbit. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih. Sebelum kita ke kuis, boleh dari teman-teman jika ada pertanyaan yang belum dipahami, silakan raise hand. Baik, kita buka 2 sesi ya. Boleh dari Rahma Nadira Putri, silakan diajukan pertanyaannya. Ya baik, saya Rama Nadira Putri izin bertanya nih, kan tadi kan udah dijelaskan ya untuk buku matematika DSD, tapi kenapa sampai saat ini tuh masih pembelajaran matematika DSD itu masih menjadi pembelajaran yang menakutkan bagi sebagian besar siswa? Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya Anggun. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anggun Rifka Pertiwi dari kelompok 2 izin bertanya mengapa buku matematika itu wajib dipelajari bagi setiap mahasiswa yang akan menjadi calon seorang guru. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya Tribuana. Terima kasih. Saya Tribuna Tunggadewi atau Anggi izin bertanya. Pada buku kelas 6 kalian menyebutkan bahwa buku tersebut tergolong buku yang sangat baik karena menggunakan pendekatan saintifik. Menurut kalian, apa keuntungan penggunaan pendekatan saintifik pada buku pembelajaran matematika di sekolah dasar? Terima kasih. Baik, terima kasih Anggi. Selanjutnya Siti Rahmi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Rahmi dari kelompok 2. Di sini saya izin bertanya,
Menurut pandangan kalian, kenapa kemampuan pemahaman matematis sangatlah penting dalam sebuah indikator dalam pembelajaran matematika? Mohon maaf, Siti Rahmi, suaranya pelan, boleh dikencangin sedikit. Oke, baik. Terima kasih. Saya Siti Rahmi dari kelompok 2. Di sini saya izin bertanya, menurut pandangan kalian, kenapa kemampuan pemahaman matematis sangatlah penting dalam sebuah indikator pembelajaran matematika? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, kita buka sesi pertama dulu. Boleh dari teman-teman yang ingin menjawab dari Rahma ataupun yang lainnya. Dipersilakan. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Anggun tadi ya. Iya, Fahda, Anggun. Oke, makasih Andin. Tadi pertanyaannya, mengapa menelaah buku matematika itu wajib dipelajari oleh setiap mahasiswa yang akan menjadi calon guru? Nah, karena seorang mahasiswa itu yang akan menjadi guru harus mempunyai wawasan yang luas tentang matematika dan mampu memilih strategi belajar mengajar matematika secara tepat yang dapat memotivasi siswa itu untuk berpikir kritis. Nah, karena SD itu merupakan tahap paling mendasar dalam pendidikan, sehingga kemampuan berpikir seorang anak pada tahap sekolah dasar itu harus sangat diperhatikan. Nah, dan bagaimana si anak ini ke depannya sangat ditentukan saat bangku sekolah dasar. Apakah sudah jelas jawabannya, Anggun? Baik, terima kasih Fahda. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Tira Putri. Tadi itu kan pertanyaannya, mengapa pembelajaran matematika ini masih dibilang menakutkan bagi sebagian besar anak. Karena ada beberapa faktor yang membuat anak itu menjadi takut. Yang pertama ada faktor budaya, sistem pendidikan, sistem penilaian, orang tua, sifat bidang studi, dan faktor guru. Tapi juga ada faktor utamanya, yaitu kurangnya pemahaman dari seorang guru untuk menjelaskan konsep materi matematika kepada siswa, sehingga menyebabkan siswa sulit untuk memahami materi tersebut. Terlebih lagi, banyak rumus yang harus diingat dan langkah-langkah dalam menjawab suatu pertanyaan. Bagaimana, Rahma? Apakah sudah jelas? Ya, baik. Terima kasih, Andin. Terima kasih kembali. Pertanyaan berikutnya, apakah dari rekan lain ada yang ingin menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Rahmi. Pertanyaannya, kenapa kemampuan pemahaman matematis sangatlah penting dalam sebuah indikator pembelajaran matematika? Menurut kelompok kami, apabila siswa memiliki kemampuan pemahaman matematis yang baik, maka mereka akan sangat mudah menerima konsep-konsep yang mereka pelajari di tingkat sekolah dasar ataupun saat mereka berada di tingkat selanjutnya. Konsep-konsep yang mereka pelajari, terutama pada mata pelajaran matematika, akan saling berhubungan dan berkaitan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Bagaimana? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin pertanyaan terakhir di sesi 1 dari Anggi, apakah dari rekan lain ada yang bisa menjawab?
pertanyaan Tribuana. Saya bantu jawab dari pertanyaan Tribuana. Tadi pertanyaannya, pada buku kelas 6, kalian menyebutkan bahwa buku tersebut tergolong buku yang sangat baik karena menggunakan pendekatan saintifik. Nah, menurut kelompok kami, apa keuntungan penggunaan pendekatan saintifik pada buku pelajaran matematika di SD? Menurut kami, dengan adanya pendekatan saintifik ini memudahkan siswa dalam menangkap dan merealisasikan materi dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada pembelajaran matematika di sekolah. Karena langkah-langkah yang ada itu berkaitan juga dengan model pembelajaran inquiry learning, yang dimana siswa itu diperintahkan untuk mengamati, bertanya, melakukan percobaan, menganalisis, serta menjelaskan apa yang didapatkan. Apakah sudah jelas, Tribuana? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, kita buka sesi kedua. Untuk Puput Lestari, bisa diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Andin. Saya Puput Lestari dari kelompok 4. Tadi itu kan ada bahas tentang strategi act it out ya. Nah, strategi itu tuh maksudnya kayak gimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Puput. Selanjutnya Siti Yasmida. Baik, terima kasih Andin. Saya Siti Yasmida dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah buku matematika itu diharuskan ada international standard book number-nya? Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Yasmida. Selanjutnya Natasha Kirana. Baik, terima kasih Laila. Apakah suara saya terdengar? Maaf, Tasya di sana berisik. Ya. Pertanyaannya, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai legalitas dari buku matematika. Nah, bagaimana jika seorang guru sudah mengetahui betul buku yang dipakainya itu kualitasnya kurang bagus dan gurunya itu juga malah berencana untuk membuat materi sendiri supaya siswanya ini tetap mendapatkan materi yang baik dan pembelajarannya terlaksana sesuai dengan kaidahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Natasha. Selanjutnya Hana Melia. Baik, terima kasih Andin. Saya Hana Melia dari kelompok 2. Mau bertanya, dari menelaah buku matematika tersebut, bagaimana jika ternyata buku tersebut tidak dijadikan penunjang peserta didik memahami matematika? Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya yang terakhir Arifah Roshidah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Rifa dari kelompok 8. Kelompok kalian pada menelaah buku pada kurikulum Merdeka di SD dalam mencapai guru. Apa saja kendala siswa dalam pembelajaran matematika di sekolah? Terima kasih. Terima kasih Arifah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Puput Lestari mengenai strategi act it out itu seperti apa. Jadi strategi
et al. Ini menuntut untuk melihat apa yang ada dalam masalah dan membuat hubungan antar komponen dalam masalah menjadi jelas melalui serangkaian saksi fisik atau manipulasi objek. Penggunaan manipulasi objek agar hubungan antar komponen dalam permasalahan menjadi jelas. Bagaimana? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Nova. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Arifah. Yang bertanya mengenai pada kurikulum Merdeka di SD, pencapaian apa saja yang guru berikan pada siswa dalam pembelajaran matematika di sekolah. Menurut kami, guru dapat meningkatkan siswa untuk berpikir secara kritis dan sistematis, aktif dan kreatif. Caranya dengan guru memberikan benda konkret kepada siswa yang tujuannya memudahkan siswa untuk mengingat dan memahami materi tersebut. Lalu, pada kurikulum Merdeka ini juga menuntut siswa untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga memberikan kompetensi untuk mengasah kemampuan memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, penuh dengan ketidakpastian dan bersifat kompetitif. Ini bagaimana, Arifah Rashidah? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Nova. Baik, sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Natasha Kirana. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana jika seorang guru sudah mengetahui buku yang dipakai itu kualitasnya kurang bagus, tetapi guru itu berencana untuk mengubah materinya agar siswa bisa mendapatkan materi yang lebih baik dan pembelajaran terlaksana sesuai dengan kaidahnya. Menurut kelompok kami, jika seorang guru sudah mengetahui kelayakan dari buku tersebut, alangkah lebih baiknya guru itu memilih materi yang cocok dan kelayakan isinya yang cocok juga agar siswa juga dapat memahami materi tersebut. Adapun jika guru itu ingin membuat materi baru menurut kami tidak apa-apa, tetapi harus sesuai dengan indikator dan tujuan dari buku tersebut. Bagaimana, Natasha? Baik, terima kasih Andin sudah cukup terjawab pertanyaannya. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Asmidah. Tadi pertanyaannya, buku matematika itu diharuskan ada ISBN-nya atau tidak? Menurut kami, menerbitkan buku sendiri tanpa penerbit dan tanpa mencantumkan International Standard Book Number atau ISBN itu diperbolehkan dan tidak mempengaruhi legalitas dari buku tersebut untuk dijual. Akan tetapi, buku yang memiliki ISBN itu akan lebih mudah dikenal, diakui, dan diperjualbelikan secara luas. Jadi tidak semua jenis terbitan itu mendapatkan ISBN. Gimana Siti Asmidah? Baik, Fada, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, mungkin dari semua pertanyaan yang diajukan, apakah semuanya sudah terjawab? Mungkin sudah semuanya terjawab. Lalu kita akan melanjutkan sesi kuis yang akan dipandu oleh Ahmad Naufal. Pada Naufal, disilakan.
Mohon maaf, tadi ada pertanyaan dari Hana Amelia yang belum terjawab. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, adakah yang ingin menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hana Amelia. Jadi pertanyaannya dari menelaah buku matematika, bagaimana jika ternyata buku tersebut itu tidak bisa dijadikan penunjang peserta didik memahami matematika. Jadi, maka kedudukannya itu hanyalah sebagai media keuntungan oleh para pelaku bisnis yang mencemari dunia pendidikan. Nah, buku itu akan memberi keuntungan secara material bagi mereka yang memperdagangkan substansi pembelajaran, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan di kelas. Hal tersebut nantinya akan merugikan para pendidik dan peserta didik, sebab esensi pembelajaran itu tidak terpenuhi. Nah, dalam buku pembelajaran yang tidak berkualitas juga akan ditemukan materi-materi yang tidak sesuai atau sulit untuk diadaptasi oleh pendidik dan peserta didik. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, para pendidik itu hendaknya dibekali pengetahuan terkait pemilihan dan penyusunan buku yang sesuai dengan standar dan kriteria pendidikan nasional. Nah, selain itu, mereka juga perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan untuk mengaplikasikan penggunaannya selama kegiatan belajar mengajar. Dengan begitu, peran penting buku tersebut itu akan tetap diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam melangsungkan pembelajaran di kelas. Gimana? Ya baik, sudah cukup Ada. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari kelompok kami menyimpulkan bahwasannya buku teks merupakan baik. Sebelum kesimpulan mungkin kita adakan kuis terlebih dahulu ya. Baik, link kuis atau kuisnya sudah saya kirimkan di chat box. Silakan dikerjakan. Baik. Selanjutnya penutup. Di penutup ini kami menyimpulkan bahwasannya buku teks merupakan sumber efektif karena pengalaman dan latihan diperlukan untuk mencapai tujuan. Buku ajar ini dibuat sebaik mungkin dengan mempertimbangkan kualitas, materi, prinsip, dan kalimat yang disajikan dalam buku tersebut. Pelajaran juga harus mendorong siswa untuk terlibat dalam pembelajaran, sehingga rasa ingin tahu siswa tinggi dan lebih mudah bagi guru untuk menjelaskan selama pembelajaran. Buku ini juga menerapkan tahapan dalam pembelajaran yang sejalan dengan pendekatan saintifik yang hampir selalu digunakan dalam kegiatan pembelajaran saat ini.
Langkah-langkah tersebut adalah 5M, mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Bahan ajar yang dibagi ke dalam semua subbab menunjukkan konsistensi dengan standar penelitian sendiri untuk pemahaman matematika. Materi pembelajaran adalah materi atau konsep yang diajarkan. Contoh soal yang telah ditentukan dan soal yang telah diterapkan. Indikator kemampuan memahami matematika adalah menjelaskan kembali konsep yang dipelajari, mengklarifikasi objek berdasarkan persyaratan pembentukan konsep, menerapkan konsep secara sistematis, menyajikan konsep dalam bentuk sistematis dan matematis, dan menghubungkan konsep dengan konsep lain. Kesesuaian buku juga perlu adanya perbaikan, terutama dalam hal kesalahan penulisan nomor, gambar, ataupun kesalahan jawaban. Sebelum buku dibagikan ke sekolah-sekolah, sebaiknya buku tersebut dikoreksi terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan pada buku tersebut, seperti salah cetak atau jawaban. Keterampilan matematika khususnya dalam menyelesaikan soal cerita harus disajikan dengan langkah-langkah yang tepat agar siswa yang menggunakan buku tidak hanya mengetahui jawaban dari soal-soal yang dibahas, tetapi yang lebih penting siswa memahami proses berpikir atau memahami langkah-langkah untuk mendapatkan jawaban dari soal tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahda Bintang Maulidin. Oke, terima kasih Novel. Selanjutnya ada motivasi dari kami. Hidup itu bagaikan matematika, selalu bermasalah dan rumit, tapi dengan proses bisa terselesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Fahda. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kembali kepada Ahmad Naufal untuk memimpin penutup, doa penutup. Baik, teman-teman, setelah kita mempresentasikan materi kita pada hari ini dan melewati mata kuliah belajar matematika di sini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ahmad Naufal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.